Masa Lembu kembali berduka. Belum lama ini kapal muat sapi sebanyak 32 dan 16 penumpang tenggelam di perairan Masa Lembu. Ini boleh dibilang kejadian yang kedua ya, karena sebelumnya beberapa bulan yang lalu juga kapal yang sama, kapal muat sapi juga tenggelam di perairan Masa Lembu di bagian barat. Kalau nggak salah sekitar 15 sapi juga mati semua. Yang tenggelam hari ini itu sebanyak 29 sapi mati, lalu kemudian selamat sekitar 3 sapi kalau nggak salah. Tetapi ada korban jiwa. Korban jiwanya sebanyak 3 orang, 1 anak kecil dan 2 sudah dewasa, pasangan suami istri. Konon cerita 2 orang ini tewas karena dia berada di bagian atas perahu, jadi dia mungkin terlempar dan tidak bisa ditolong oleh rekan-rekannya. Sementara anak kecil itu tewas karena dia ada di dalam kamar perahu dan tidak bisa keluar dengan cepat. Ini suatu kejadian yang sangat miris menurut saya, 2 kejadian yang bersamaan terjadi di Pulau Masa Lembu. Penyebabnya diceritakan oleh banyak pihak, salah satunya itu karena kelebihan muatan. Saya tidak tahu bagaimana sih mekanisme di Pulau Masa Lembu ini, sehingga kapal ini bisa berangkat meskipun dengan jumlah muatan yang boleh dibilang kelebihan muatan. Itu bagaimana perizinannya. Dalam hal ini saya kira pihak aparat perlu turun tangan, perlu melihat, perlu memastikan bagaimana ketentuan pemberangkatan kapal di Masa Lembu itu sehingga tidak terjadi nantinya peristiwa yang sama. Karena memang orang Masa Lembu ini adalah sebagian juga petani dan mereka merawat sapi. Jadi sapi itu sebagai salah satu sumber kehidupan mereka juga yang sifatnya jangka panjang, bisa tahunan. Mereka rawat sampai besar lalu kemudian mereka jual. Nah, penjualan itu biasanya dikirim melalui seorang saudagar, pedagang ya, yang membeli sapi-sapi itu lalu kemudian dikirim ke Kalimantan. Nah, jika peristiwa tenggelam kayak gini terjadi, bukan hanya yang miris, bukan hanya karena ada korban jiwa, tetapi ini juga ancaman atau kerugian bagi petani itu sendiri. Karena yang saya tahu pedagang-pedagang sapi itu tidak langsung membeli sapi itu dengan bayar kontan full ya, bisa diutang semuanya, bisa dibayar separuh dan seterusnya. Maka jika terjadi peristiwa seperti ini, ya sebetulnya yang rugi bukan hanya pedagang ya, karena pedagangnya nggak mungkin bisa langsung bayar. Nah, petani yang ambil rumput tiap hari, yang melihara sapi tiap hari itu nggak langsung dibayar, kasihan juga petani ini. Nah, karena itu saya kira petugas di Masa Lembu ataupun di Sumeneb ini perlu membuat semacam aturan yang tegas. Kemudian harus dipastikan tuh pemberangkatan setiap kapal yang keluar dari Syah Bandar Masa Lembu sehingga peristiwa yang miris seperti ini tidak terjadi. Karena sebetulnya saat ini di Masa Lembu ini lagi bukan musim angin badai ya. Karena bulan-bulan Desember ini sebetulnya bukan puncak badai. Puncak badai di Masa Lembu itu sudah bulan Januari Februari. Artinya memang aman secara kondisi cuaca di Masa Lembu. Tetapi faktornya kalau kelebihan muatan ya siapa yang bisa mengendalikan itu mestinya.